Halo, nama saya Jennifer, NPM saya 1742061. Saya merupakan mahasiswi Universitas Internasional Batam. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu etika profesi. Jadi soal etika profesi ini ada dua. Jadi saya akan mulai membacakan soal nomor 1. Rick dipekerjakan sebagai pengendali untuk membantu memilah dan mengatur catatan sebuah perusahaan pemasok medis senilai 7 juta dolar. Perusahaan baru-baru ini memperpanjang pinjaman usaha kecil senilai 1 juta dolar. Dalam pandangan Rick, akuisisi itu memiliki masalah keuangan di mana catatan persediaan salah tempat atau tidak akurat. Dan tidak ada yang bisa mengetahui piutang dagang yang sebagian besar telah lewat dari 45 hari. Karena penurunan penjualan, bank mendesak untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi keuangan entitas yang dikonsolidasikan saat ini. Monica, selaku wakil presiden bank yang bertanggung jawab atas pinjaman dan staf auditor banknya, melakukan kontak setiap harinya dengan Rick. Setiap pagi, Rick gugup tentang penarikan uang tunai hari itu karena perusahaan itu benar-benar memainkan float atau yang disebut sebagai perbedaan antara kas bank dengan pembukuan. Terlebih lagi, Ras presiden sering memegang cek besar di laci mejanya tanpa memberitahukan Rick. Meskipun sumber keuangan mengalami ketegangan, ada rasa optimisme dalam organisasi. Perusahaan memperoleh keuntungan besar dari Medicare karena atas markup harga sebesar 8 kali lipat. Sebagai hasil dari penjualan ini, perusahaan akan mulai mendapatkan laba kecil pada kuartal keempat. Bahkan pada akhir tahun, Ras tidak ingin menyebutkan angka-angka penjualan ini kepada bank. Dan lebih penting lagi, karena dia ingin memiliki sesuatu di sakunya, kalau saja bank ingin menyita. Selanjutnya, Ras sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan itu khawatir dia akan kehilangan perusahaan jika proses kebangkrutan dimulai. Setelah beberapa bulan mencatat penjualan berdasarkan uang tunai, Rick mulai memberikan petunjuk kepada bank bahwa status keuangan perusahaan lebih baik daripada yang dilaporkan. Tetap saja, itu bukan perusahaannya, dan dia perlu mempertahankan pekerjaannya. Dia tahu bahwa Ras akan bermain game dengan orang lain, tetapi dia tidak akan menghargai bermain game dengannya. Selain itu, Ras tidak mempercayai karyawan baru dan Rick tahu ia harus mendapatkan kepercayaan presiden. Jadi untuk soal nomor 1 ini dimaksudkan bahwa mereka itu memanipulasi laporan keuangan mereka demi mendapatkan pinjaman dari bank. Perusahaan pada saat itu sedang membutuhkan dana. Perusahaan tersebut ingin meminjam ke bank, jadi mereka memanipulasi laporan keuangan untuk dapat penilaian dari bank bahwa laporan keuangan perusahaan mereka sehat dan agar dianggap mampu melunaskan pinjaman. Jadi untuk soal nomor 1 kita diminta untuk menyebutkan fundamental principles. Untuk yang prinsip yang pertama, perilaku profesional. Karyawan perusahaan seharusnya dalam bertindak harus bersifat profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku. Karena manipulasi laporan keuangan termasuk tindakan yang melanggar standar atau hukum. Yang nomor 2, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Karyawan seharusnya bersifat hati-hati, cermat, dan teliti. Dalam kasus tersebut, Rick telah melanggar prinsip di mana Rick seharusnya bersifat hati-hati dan profesional. Prinsip yang ketiga yaitu integritas. Rick sebagai controller seharusnya jujur dalam bertindak. Karena Rick telah mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaannya. Seharusnya Rick mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak bank. Untuk prinsip keempat yaitu objektivitas. Sebagai controller,
Rick seharusnya mengedepankan sifat jujur. Dalam artinya, mereka harus bebas dari kepentingan pribadi seperti tekanan dari perusahaan. Untuk soal nomor 2A, fakta yang relevan. Yang pertama, perusahaan mengalami masalah arus kas yang parah yang dikarenakan perusahaan menderita penurunan penjualan. Yang kedua, perusahaan membutuhkan uang untuk pendanaan operasional. Oleh karena itu, pihak perusahaan melakukan manipulasi laporan arus kas untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Yang ketiga, Rick adalah seorang controller, mendapatkan tekanan dari perusahaan di mana ia harus membiarkan perusahaan melakukan manipulasi karena ia hanyalah karyawan perusahaan. Soal nomor 2B, affected parties. Jadi affected parties itu ada 3 orang. Yang pertama Russ, yang kedua Monica, yang ketiga adalah para pengguna laporan arus kas perusahaan itu sendiri. Soal nomor 2C yang ditanya adalah pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Ada Rick, Monica, dan Russ. Soal nomor 3, discuss what possible cause of the action for each cases as you are the accountant. Karena ini merupakan masalah di mana perusahaan membutuhkan uang sehingga perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan. Sebagai accounting, seharusnya dapat mencegah dan menjelaskan apa yang terjadi kepada pihak yang terpengaruhi dan maupun yang terlibat. Dalam kasus ini, Rick hanya berdiam diri karena ia hanyalah seorang karyawan dan ia ingin tetap bekerja dan mendapatkan kepercayaan dari Russ, yaitu sang presiden perusahaan. Soal nomor 4, opini terhadap kasus. Opini saya untuk kasus ini yaitu sebagai berikut. Rick seharusnya tidak berdiam diri dan turut dalam memecahkan kasus yang terjadi. Seharusnya Rick bersifat integritas dan objektivitas mengenai kejujuran dan kebenaran yang ada. Rick juga dapat memberitahukan kepada auditor atau pihak bank mengenai kasus manipulasi yang terjadi dalam perusahaan mereka. Rick juga dapat mengundurkan diri untuk menghindari tekanan dari perusahaan di tempat ia bekerja. Itu saja mengenai jawaban nomor 1 dan kemudian saya akan melanjutkan membacakan soal nomor 2. Penny adalah pengendali pertama yang dipekerjakan di sebuah perusahaan mesin pertanian yang berukuran sedang. Perusahaan itu telah memperoleh kembali traktor dan bagian-bagian serta peralatan lain dari petani yang mengajukan kebangkrutan atau secara serius ketinggalan dengan pembayaran bulanan mereka selama 2 tahun penurunan ekonomi baru-baru ini. Selain itu, perusahaan telah mengakuisisi beberapa persediaan lain-lain dari pesaing yang mengalami kemalangan yang sama. Salah satu tujuan awal Penny adalah untuk menentukan seberapa akurat persediaan pada buku yang mencerminkan nilai pasar yang sesuai. Ketika dia bersama Ron, yang merupakan petugas kontrol persediaan, melalui semua peralatan dan palet persediaan, dia memperhatikan bahwa banyak bagian dari mesin yang terlihat berkarat dan berdebu. Ron memberitahukannya bahwa sementara hanya sekitar sepertiga dari barang-barang ini adalah kepemilikan kembali. Sebagian besar berada dari overruns atau resesi. Penny bertanya lebih lanjut, tampaknya masalah ini lebih besar, dan bahwa persediaan ini bergerak lambat. Ketika persediaan terjual, itu adalah dengan diskon yang signifikan. Rhonda yang merupakan manajer penjualan menunjukkan bahwa ini adalah masa-masa yang sulit untuk menjual barang-barang ini, terutama karena sebagian besar merupakan slow movers, adalah barang-barang yang besar. Bahkan Rhonda merasa kasihan kepada staf penjualannya
karena mereka dipaksa oleh presiden perusahaan untuk mendorong barang-barang ini dengan komisi hanya 2% lebih banyak. Akhirnya, Penny menemui Art yang merupakan presiden dari perusahaan tentang masalah ini dan menanyakan apa yang ingin dia lakukan terhadap dilema itu. Art memberitahukannya bahwa dia percaya akan banyak barang-barang ini laku karena pemasaran kondisi ekonomi yang tepat. Selain itu, beberapa pelanggan utamanya yang berhutang budi padanya. Art juga menunjukkan bahwa sekarang bukan waktu yang tepat lagi untuk perusahaan untuk mengambil untung dari penilaian kembali persediaan. Selama bulan-bulan berikutnya, Penny tidak lagi melihat banyak gerakan dari tumpukan-tumpukan tersebut. Dia kembali menemui Art dan bertanya bagaimana dia akan mengatasi masalah ini ketika audit datang. Dia meminta Penny untuk tidak menunjukkan masalah ini kepada auditor dan akhirnya berkata, "Lihat saja apakah mereka akan memperhatikannya. Dan jika mereka mulai mengetahui masalah di dalamnya, saya harap Anda dapat menunjukkan kepada mereka bahwa beberapa barang-barang ini sudah terbalik." Penny menafsirkan Art mengatakan dia harus membantu memalsukan catatan jika kelihatannya auditor menemukan slow movers. Penny tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi untuk soal ini lebih membahas mengenai persediaan perusahaan yang bergerak lambat. Dan presiden ingin si Penny untuk menyembunyikan masalah ini dari auditor. Untuk soal nomor 1, Fundamental Principles. Untuk prinsipal yang pertama yaitu perilaku profesional. Seharusnya Penny tetap melaksanakan profesinya sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk yang kedua yaitu integritas. Dalam hal ini, perusahaan tidak jujur dalam melaporkan nilai persediaan. Perusahaan harus menyampaikan nilai persediaan atau aset yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Seharusnya, Art tidak menyuruh Penny untuk memalsukan laporan keuangan mengenai persediaan yang bergerak lambat. Untuk yang prinsip ketiga yaitu objektivitas. Penny harus bersifat objektif, mengambil keuntungan tanpa dipengaruhi oleh pihak yang lainnya. Untuk yang prinsip keempat, professional competence and due care. Seharusnya Art ataupun pihak manajemen yang lainnya bersifat profesional dan hati-hati untuk tidak menyembunyikan atau memalsukan laporan keuangan. Untuk soal nomor 2A, fakta-fakta yang relevan. Untuk fakta yang pertama yaitu Penny adalah controller pertama yang dipekerjakan di perusahaan mesin. Penny menemukan bahwa adanya persediaan yang bergerak lambat. Sales staff yang dipaksa untuk mendorong penjualan atas persediaan yang dimaksud dengan komisi 2% lebih banyak. Art sebagai presiden perusahaan menginginkan Penny untuk tidak menyinggung dan menyembunyikan masalah persediaan dari auditor. Penny berada dalam tekanan di mana dia tidak tahu harus berbuat apa. Soal nomor 2B, affected parties terdiri dari Penny, Rhonda, Art di sini adalah presiden perusahaan, sales staff, dan auditor. Soal nomor 2C, pihak yang terlibat untuk penyelesaian masalah ini terdiri dari Penny, Rhonda, Art, sales staff, beserta karyawan yang lainnya. Untuk soal nomor 3 yaitu discuss what possible cause of the action for each cases as you are the accountant. Seharusnya Penny tetap bekerja sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, beberapa karyawan lainnya tidak seharusnya diam saja
saat diperintah oleh Art yang merupakan presiden perusahaan. Selain itu, Penny juga dapat memberitahukan hal ini kepada audit. Untuk soal nomor 4, kita diminta opini mengenai kasus-kasus ini. Untuk opini yang pertama, Penny dapat memberitahukan keadaan persediaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk opini yang kedua, Penny dapat saja menginfokan hal ini kepada auditor. Untuk yang opini ketiga, Penny juga dapat mengundurkan diri apabila tidak ingin berada dalam tekanan perusahaan. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.